Assalamualaikum, welcome back to Nafli Daily. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fikih ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh itu apa sih? Ini ya bagi yang kalian belum tahu toharoh itu apa. Jadi toharoh itu secara bahasa adalah berbersih dan menghilangkan kotoran. Dan secara istilah syar'i adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Pembagian toharoh. Toharoh itu dibagi dua. Yang pertama bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas itu apa aja? Yang pertama bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Yang kedua bersuci dari hadas besar dengan mandi. Yang kedua adalah bersuci dari najis, yaitu menghilangkan najisnya. Pembagian air. Air dibagi menjadi dua. Yang pertama, air suci. Air suci adalah air yang masih tetap di atas sifat penciptaannya, yaitu air laut, sungai, dan mata air. Hukumnya air suci adalah disyariatkan menggunakan air suci ketika bersuci, karena suci zatnya dan dapat mensucikan. Dalilnya ada di surat Al-Furqan ayat 48 dan Al-Anfal ayat 11. Yang kedua, air najis. Air najis adalah air yang berubah warna, rasa, atau baunya karena benda najis. Hukumnya, air najis tidak boleh dipergunakan untuk bersuci atau yang lain. Nah, apa hukumnya apabila air suci berubah keadaannya karena benda yang suci? Yang pertama, air berubah dengan perubahan yang sedikit dan tidak berpengaruh, maka air itu tetap suci. Contohnya, air yang berubah karena bercampur dengan tanah atau karat seperti yang terjadi pada penghangat air. Yang kedua, apabila air berubah karena sesuatu yang merubahnya sehingga berubah nama air tersebut. Misalnya berubah menjadi air teh atau air jus, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudu dan mandi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum najis. Najis itu apa? Najis adalah sesuatu yang kotor menurut syariat yang menghalangi sahnya sholat dan tawaf. Pembagian najis. Najis ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, najis dzatiyah, yaitu sesuatu yang zatnya najis, seperti air kencing, tinja, darah yang mengalir. Ini semua tidak mungkin dibersihkan dan menjadi suci karena zatnya najis. Jadi tinja itu tidak dapat dibersihkan karena emang tinja itu najis. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang mengenai tempat yang suci. Najis ini dapat dibersihkan karena asal bendanya adalah suci. Jadi seperti lantai yang terkena tinja, maka lantainya bisa dibersihkan dari tinja tersebut. Pembagian derajat najis. Selain pembagian najis, ada juga pembagian derajat najis. Yang pertama, najis mughaladzah. Najis yang paling berat, cara mensucikannya dengan dicuci 7 kali, yang pertama dengan tanah. Contohnya adalah benda yang dijilat oleh anjing. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahurun ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing, yaitu dicuci 7 kali, yang pertama dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Cara mensucikannya dengan dibersihkan air secara merata. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI. Yang ketiga, najis mutawassithah, dicuci dengan air yang banyak sampai najis itu hilang. Tempat najis yang tersembunyi. Nah, gimana nih kalau ada tempat najis yang tersembunyi? Apabila seorang mengetahui tempat yang terkena najis kemudian ia lupa, maka hendaknya ia mencuci tempat yang diyakini terkena najis sampai hilang najisnya. Contoh,
Apabila diketahui ada najis di lengan bajunya tapi tidak tahu tepatnya yang mana, maka ia harus mencuci seluruh lengan baju. Cara membersihkan najis. Jika ingin membersihkan tanah, kalau berupa benda padat, maka dihilangkan dulu najisnya sebelum diguyur air atau ditutupi dengan tanah yang lain. Jika najisnya berupa air kencing, maka tempatnya tersebut cukup disiram dengan air sampai tidak ada bekasnya. Jika ingin membersihkan air, maka menuangkan air yang banyak sehingga hilang bekas najisnya, atau air tersebut disaring. Yang ketiga, membersihkan pakaian, yaitu dicuci dan digosok sampai hilang najisnya. Jika ingin membersihkan karpet, dicuci dengan air atau mesin cuci. Yang kelima, jika ingin membersihkan kulit bangkai, yaitu mencuci kulit bangkai dengan cara disamak. Nah, kalian tahu nggak sih kalau kencing dan kotoran binatang yang bisa dimakan itu adalah suci, seperti sapi, kambing, ayam, dan kelinci. Kenapa? Karena dibolehkan sholat di tempat penambatan sapi, kambing, dan onta. Dalilnya, apakah boleh sholat di tempat penambatan kambing? Rasul menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Okay, that's it for today. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And follow my Instagram @nafulia_study. And I'll see you guys next time. Bye bye.